Hampir 2 tahun sejak pengangkatannya yang mengejutkan, bagaimana upaya Menhan RI bertahan? Sejak Prabowo Subianto diangkat menjadi Menteri Pertahanan Indonesia pada Oktober tahun 2019, tak lama setelah kekalahannya dalam pemilihan tahun itu, ia jarang lepas dari perhatian nasional dan internasional. Dianggap sebagai menteri berkinerja terbaik di antara kabinet Presiden Joko Widodo menurut survei Indobarometer baru-baru ini, Prabowo tetap menghadapi tekanan luar biasa untuk membuktikan bahwa pengangkatan menterinya bukan hanya hasil dari perdagangan kuda politik pasca pemilihan. Prabowo mewarisi beberapa tantangan, membangun kembali industri pertahanan Indonesia, percepatan program Minimum Essential Force atau MEF, mengelola hubungan Kementerian Pertahanan yang renggang dengan TNI, menyelesaikan undang-undang terkait pertahanan yang belum selesai, dan peremajaan hubungan sipil militer. Namun, portofolio menterinya lebih dari sekadar masalah domestik untuk mencakup tantangan regional dan internasional. Dalam 1,5 tahun pertamanya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun kemitraan keamanan dan pertahanan yang lebih kuat dengan negara-negara di seluruh dunia. Prabowo telah bertemu dan mengunjungi rekan-rekannya dari Jepang, Cina, Turki, Prancis, Rusia, Inggris, dan bahkan Amerika Serikat, setelah Washington mencabut larangan terhadap masuk ke Amerika Serikat. Diplomasi pertahanannya didominasi pembahasan pembelian senjata, termasuk offset dan perjanjian transfer teknologi, kerjasama pengembangan industri pertahanan lokal, dan peningkatan kerjasama pertahanan terutama untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional. Diplomasi jet tempur telah menjadi fitur menonjol dari diplomasi pertahanan Prabowo, seperti komitmen terhadap program tempur pengembangan bersama KFX Korea Selatan dan dorongannya untuk membeli jet tempur termasuk Sukhoi dari Rusia, Eurofighter Typhoon dari Austria, dan F-16 dari Amerika Serikat. Beberapa analis menyarankan bahwa berbagai macam negosiasi pembelian dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pemasok tunggal, mengingat embargo senjata Amerika Serikat di masa lalu terhadap Indonesia. Namun, mengakuisisi pesawat dari produsen yang berbeda meningkatkan perubahan tantangan logistik dalam hal pemeliharaan, dan membatasi potensi kesepakatan offset dan transfer teknologi. Perjalanan Prabowo yang sering ke luar negeri telah menerima banyak kritik di dalam negeri, terutama dari kelompok oposisi yang mengklaim bahwa mereka memiliki dampak yang kecil. Jokowi membela Prabowo dengan melawan para kritikus dan mengatakan bahwa perjalanannya adalah untuk diplomasi pertahanan, bukan hanya bepergian. Namun patut dipertanyakan apakah upaya diplomatiknya telah membawa manfaat positif bagi Indonesia. Di tengah persaingan kekuatan besar, terutama antara China dan Amerika Serikat, posisi geopolitik strategis Indonesia di pertemuan Samudra Hindia dan Pasifik telah menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu tempat teratas untuk persaingan pengaruh. Peran kunci Indonesia sebagai middle power juga penting karena kontribusinya terhadap solusi tantangan global. Diplomasi pertahanan Prabowo dapat dianggap sebagai upaya penyeimbang di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin meningkat, diversifikasi kemitraan pertahanan dan keamanan yang juga mewujudkan preferensi tradisional Indonesia untuk kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Setelah hampir 2 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, Prabowo sebagian besar telah menepati janjinya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 2019, bahwa pandangan pertahanan internasional Indonesia akan menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain untuk mendukung strategi militer dan pertahanan. Manuver diplomatik Prabowo memang telah meningkatkan sikap non-blok Indonesia. Dengan banyak mitra pertahanan, Indonesia tidak akan terjebak menjadi satu atau sekelompok negara pemasok alat utama sistem senjata. Kemajuan kerjasama keamanan juga akan mendorong lebih banyak peluang untuk kemitraan diplomatik, politik, dan ekonomi yang lebih besar dengan negara-negara ini. Namun, pertanyaan kritis tentang diplomasi pertahanan Prabowo adalah pada koordinasinya dengan strategi kebijakan luar negeri Indonesia secara keseluruhan.
Kekhawatiran tentang membina perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya menjadi tujuan Kementerian Luar Negeri tetapi juga merupakan bagian integral dari kebijakan pertahanan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanan 2015. Koordinasi timbal balik dan konsisten antara dua aktor terdepan politik luar negeri Indonesia ini harus terus dijaga. Apalagi disinilah letak dua saran untuk Prabowo. Pertama, diplomasi pertahanan Prabowo saat ini umumnya berwawasan ke dalam, berfokus pada keamanan dalam negeri daripada kebutuhan keamanan regional. Sebagian besar topik yang dibahas dalam kunjungannya ke luar negeri berfokus pada pengembangan industri pertahanan Indonesia dan kerjasama untuk mengatasi masalah keamanan non-tradisional seperti kontraterorisme dan keamanan siber. Prabowo harus lebih aktif memposisikan Indonesia sebagai pemimpin regional dan lebih memperhatikan tantangan regional. Pernyataannya pada pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada tahun 2019, bahwa anggota ASEAN tidak boleh dipisahkan atau terpolarisasi karena hanya akan menyebabkan konflik dan perselisihan, harus dilanjutkan di luar retorika. Kedekatan politik beberapa negara anggota ASEAN dengan dua kekuatan global utama, Amerika Serikat dan China, adalah kenyataan. Prabowo harus bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melibatkan paradigma pragmatis negara lain dalam mendukung tujuan persatuan regional dan sentralitas ASEAN. Kedua, di dalam negeri, Prabowo menghadapi sejumlah tantangan. Prabowo baru-baru ini menjadi sorotan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat, karena proposal pengeluaran sistem pertahanan sebesar anggaran untuk alutsista sebesar 1,878.482.251.470 rupiah kuadriliun, selama 5 tahun ke depan. Proposal tersebut dikritik karena tidak tepat waktu, tidak layak, dan tidak masuk akal mengingat perjuangan bangsa saat ini untuk menahan pandemi COVID-19. Akan paparkan rencana ke depan, tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya, ya kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Apa itu yang anggaran yang 1.760 triliun itu, Pak? Kok tahu kamu? Dari media, Pak. Lebih tahu kamu. Iya. Dijelaskan ya, Pak, nanti dalam rapat nanti. Insya Allah. Tuh, kenapa harus perpres misalnya? Apa urgensinya harus diperpreskan? Dan kemudian bagaimana mekanisme sistem pengadaan, bagaimana sumber pembiayaannya? Bagaimana kemudian mekanisme pengadaannya? Kenapa sistem pengadaannya dilakukan secara harusnya 25 tahun tapi dipercepat untuk 2,5 tahun? Dan apa saja isu yang di luar mengenai perusahaan TMI dan semuanya kita akan tanyakan. Waktu Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga dipenuhi dengan kontroversi dan perdebatan yang telah mengurangi upaya diplomatiknya. Untuk mengejar tujuan pertahanan negara Indonesia, Prabowo harus menghindari atau mengatasi rintangan dalam negeri yang dapat mengganggu kemajuan bangsa. Bisa dibilang, Prabowo tidak memiliki tujuan, strategi, dan narasi yang dirancang untuk mengatasi masalah keamanan regional dan global. Meski telah memberikan garis besar pertahanan Indonesia dalam pernyataannya di DPR 2 tahun lalu, yang berfokus pada prinsip pertahanan rakyat semesta, penerapan prinsip ini saat ini untuk masalah keamanan tradisional seperti sengketa Laut China Selatan masih perlu dipertanyakan. Selain itu, keengganan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin untuk memperbarui buku putih pertahanan yang berusia 6 tahun telah menyebabkan strategi pertahanan Indonesia berjalan tanpa arah yang jelas. Selain itu, narasi pertahanan rakyat semesta-nya berbenturan dengan proposalnya untuk mengatasi defisit pertahanan nasional negara melalui pembelian substansial teknologi militer yang canggih. Lebih jauh lagi, Prabowo telah gagal menyajikan posisi Indonesia yang jelas mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti sengketa Laut China Selatan dan persaingan Amerika Serikat China kepada publik Indonesia atau pemerintah asing.
Selama pelanggaran wilayah Laut China Selatan Indonesia pada Januari tahun 2020 oleh penjaga pantai dan laut maritim China, Prabowo membujuk publik Indonesia untuk tetap tenang, tetapi tidak dapat menyusun pendekatan strategis untuk mengatasi serangan tersebut. Selama diplomasi bilateralnya, Prabowo jarang membuat pernyataan yang mengklarifikasi posisi Indonesia tentang Laut China Selatan kecuali pada pertemuan informal Menteri Pertahanan ASEAN China terbaru, yang diadakan awal pekan ini, ketika dia mengajukan permintaan untuk melanjutkan negosiasi substantif dengan China mengenai kode etik untuk Laut Cina Selatan. Sementara Prabowo telah berusaha untuk melakukan diplomasi antar jemput untuk meningkatkan peran Indonesia di panggung global, patut dipertanyakan apakah dia melakukannya untuk mengatasi defisit pertahanan nasional Indonesia atau untuk mendukung outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik, yaitu, apakah dia telah mengejar tujuan nasional atau regional.